Saya Wasnadi, asal dari Desa Selangit, Kecamatan Kelanganan, Kabupaten Cirebon. Umur saya 27 tahun dan saya sebagai pengrajin topeng Cirebon. Untuk saya menggeluti di kesenian khususnya topeng ini, yaitu dari SD kelas 6 di almarhumnya Pak Guru Ganda. Saya belajar di beliau karena jarak dari sekolahan saya dengan sanggar tersebut itu nggak jauh, dan rasa bentuk besarnya saya bisa menekuni di dunia pengkerajinan topeng ini karena sering melihat beliau itu nggak ada generasi penerusnya. Nah, makanya saya langsung berminat untuk melanjutkan kerajinan topeng tersebut, dan saya belajar sama beliau. Pak Guru Ganda ini suaminya maestro tari topeng Selangit, yaitu almarhumnya Mimi Kenny Arja. Mimi Kenny ini udah melalang buana, sudah keliling dunia lah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi penari topeng membawa gaya Selangit Cirebon ini. Dan saya itu bukan hanya bikin topeng, kedok lah. Perlengkapannya juga dari mulai bikin sobra itu mahkotanya tari topeng, terus kostum dan lain sebagainya. Dan saya juga memiliki galeri, dan galeri tersebut sudah saya kembangkan, sudah saya backup anak-anak yang ada di Desa Selangit khususnya untuk terus mengeksiskan topeng tersebut. Nah, makanya saya masih terus karena saya itu tahu bahwasanya topeng ini untuk jenjang berikutnya itu bakalan banyak digemari oleh umum seperti itu. Dan konsisten saya dari dulu sampai saat ini ya tetap di dunia topeng. Saya juga bisa main gamelan topeng juga. Main gamelan topeng saya bisa. Tapi untuk narinya saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri. Tugas saya itu bukan jadi penarinya. Tugas saya itu melestarikan topeng dan lain sebagainya. Untuk penari mungkin di sini kan banyak. Ada beberapa lah, ada Mas Inu, ada Pak Sanija dan lain sebagainya, itu sudah ada terah keturunannya. Makanya saya nggak fokus ke tarinya. Saya fokus ke kerajinannya, tradisionalnya. Dari mulai topeng, kostum, dan lain-lain pokoknya sih. Saya belajar topeng cuman di Pak Guru Ganda. Nah, untuk bikin sobra ini, saya itu otodidak. Karena sepengetahuan saya itu dulu ada salah satu penari. Itu suatu cacian khusus untuk saya. Karena pengrajin sobra sendiri kan di Selangit cuman ada wak saya Wakarmina sebagai sesepunya. Nah, untuk menyukupi konsumen untuk saat ini, dalam satu orang itu nggak bisa tersapaikan untuk pemesanan yang banyak. Makanya saya itu berani untuk modifikasi si sobra tersebut. Kesulitannya itu sekarang lagi di bahan bakunya. Kita itu sulit sekali untuk cari bahan baku karena kedondong jaran ini sudah hampir punah di Cirebon sendiri.
Ada juga beberapa di desa-desa yang saya temui kemarin, yaitu masih kecil-kecil dan belum layak untuk dibikinkan topeng tersebut. Jadi saya itu membuat status WhatsApp, ada kayu jaran, yaitu titiknya itu di Indramayu. Saya itu dari 2018 udah 4 kali sekarang beli kayunya di Indramayu, karena Indramayu itu strategis tempatnya di sana itu masih banyak alas-alas lah, boleh dikatakan alas, yang belum dibikin rumah, tempat-tempatnya itu masih pemukiman asli. Jadi masih banyak kayu-kayu besar tuh kayak kedondong jaran tuh masih banyak ya, jadi kemarin saya belinya di sana. Dan sampai saat ini kesulitannya itu masih dalam pencarian untuk bahan baku kedondong jaran sendiri, karena kedondong jaran itu sudah hampir punah di Cirebonnya, udah hampir punah dan sulit untuk dicarinya. Udah beberapa orang yang saya kenali dan saya biasa belanja ke orang tersebut, juga orang tersebut udah nggak berani cari kayu kedondong jaran tersebut. Harapan besar saya mungkin dari bahan dulu ya. Harapan saya bahan bisa menyetok banyak di rumah, dan jangan sampai konsumen itu memesan dulu terus baru mendapatkan topengnya. Nah, pengennya saya itu banyak bahan, terus topengnya sudah diproduksi banyak, ketika ada konsumen yang datang itu sudah bisa menikmati topengnya. Nah, tantangannya itu sebagai pengrajin topeng ini untuk mengedukasikan ke anak-anak muda itu langsung. Jadi teorinya itu saya itu ngasih, boleh katakan modalnya, alat-alatnya, dan bahan bakunya. Mereka itu mengerjakan yang namanya topeng, terus lain-lain lah. Itu sudah saya modalin, dan ketika mereka sudah jadi itu langsung saya kasih uang untuk jajannya, seperti itu. Jadi suatu dorongannya itu ya di situ. Beda dengan saya dulu. Saya itu belajar itu belum dikasih modalnya sama almarhum itu ya, dikhususkan bener-bener belajar. Jadi nggak mengharapkan kepuasan untuk diri sayanya tuh. Nah, kepuasan sayanya itu ketika saya sudah bisa gitu. Untuk yang sudah tergabung di Was Galeri ini, kita sudah terhitung yang khusus di bagian pengrajinnya itu sudah ada 16 orang, dan untuk tim yang gamelan itu sudah banyak, ada 30 lebihan. Jadi keseluruhannya itu ada 47 orang. Kita itu sudah menargetkan yang 1 bulan itu 50 topeng, dan itu sudah berjalan dari 2000 sebelum pandemi tuh, 2018 sudah berjalan. Dalam 1 bulan itu kita sudah bisa produksi 60 topeng, dan itu real semua bahannya dari kayu. Penjualan kita itu sekarang itu dominannya itu di kampus-kampus kayak kampus ISI Jogja, terus Solo, terus ISPI Bandung, dan UPI Bandung juga. Mereka itu ya itulah yang kebanyakan pemesannya itu ya dari kampus-kampus. Kalau untuk mengisi toko dan lain sebagainya, saya itu nggak pernah. Dan konsisten kita itu targetnya ke konsumennya langsung dengan kita, nggak kita menitipkan barang atau apa. Karena ya itulah, kembali lagi, topeng sulit, topeng lama dibikin satu, terus konsumen ini sekarang ini makin banyak, dan nggak makin turun tapi makin banyak. Nah, untuk tantangan ke depan sih saya tuh kepengennya lebih diketahui oleh banyak orang supaya tari topeng dan pengrajinnya itu nggak punah. Dan keinginan saya besarnya memiliki tempat layak untuk pelestarian kerajinan khas Cirebon. Dan untuk jangka kedepannya semoga di
kedepannya anak-anak yang sudah mencintai tari topeng ini bisa menularkan ilmunya mereka ke anak-anak yang lain, supaya tari topeng ini terus tetap lestari di Cirebon ini. Dan harapan besarnya, saya itu memiliki wadah, tempat galeri yang benar-benar jadi salah satu sentranya seniman-seniman yang ada di Slangit ini. Pesan untuk teman-teman, kalian nggak harus jadi pelakunya, kalian hanya jadi penontonnya saja sudah termasuknya ikut melestarikan. Jadi teman-teman jangan malu menikmati tontonan sajian tradisional yang ada di Cirebon ini, termasuknya kalian itu sudah menjadi salah satu pelestari budaya juga. Untuk yang di Slangit ini, saya membaca salah satu buku yang dimiliki oleh almarhumnya Pak Guru Ganda. Itu ternyata topeng Slangit ini sebenarnya kalau misalkan keseluruhannya itu ada 16 topeng. Cuman keumumannya yang diketahui oleh banyak penari itu 5 karakter. Untuk yang 5 karakter ini memiliki makna yang berbeda-beda dan gaya tariannya juga, termasuk musiknya juga. Jadi 5 topeng ini dari panji, warnanya putih. Perlambangannya itu untuk yang warna panji putih itu karena gerakan tarinya itu lembut. Terus dari gendingnya juga nggak keras, karena perlambangannya itu anak yang baru lahir panji ini, makanya warnanya putih. Terus panji juga kostumnya harus warna putih juga, dari mulai rawis dan zaman soberannya mahkotanya juga harus warna putih. Terus ke samba. Samba ini sudah fasenya fase untuk yang sudah mengenal main sekitar rumah, sudah keluar rumah. Jadi samba itu sudah tahu yang namanya ganjen, yang namanya centil. Ya inilah gambarannya samba. Makanya gerakan si samba ini ya gerakannya banyak centilnya gitu, banyak gerakan yang ganjen lah bahasa orang sininya. Samba juga nanti di gerakan tarinya itu ada ketawanya, jadi menggambarkan banget lah untuk fase keanak-anakan yang sudah ngerti keganjenan.
fase yang ketiga, yaitu topeng rumyang. Topeng rumyang ini menggambarkan fase yang sudah remaja, sudah dikatakanlah sudah menginjak sudah mau berumah tangga. Makanya Samba ini, rumyang ini gerakannya lebih meningkat lagi dibandingkan dengan Samba, lebih histeris, lebih senang, banyak senangnya. Dan untuk rumyang ini sudah fase yang udah dewasa, sudah siap berumah tangga dan siap menerima apa yang bakal dia. Fase ke Tumenggung keempat, tarian yang keempat ini. Tumenggung ini kalau kita merlambangkan di wayang kulit sudah dikenalnya itu pati. Pati itu wayangnya sencaki, tangan kanannya Raja Dwarwati Kresna. Makanya dia itu gagah tariannya dan pakai peci, beda dengan yang empat ini. Kalau yang empat ini kan masih pakai pakota yang namanya sobra. Kalau ini makainya topi peci, jadi lebih gagah. Dan gambarannya itu si Pati ini orang yang tegas dan nggak bisa kamu harus kayak seperti ini, enggak. Jadi dia itu memegang kokoh dengan apa yang dia tahu, harus A itu seperti nggak boleh disimpang siurkan, karena dia itu gambaran orang yang tegas dan gagah berani. Ke fase terakhir atau fase penutup, yaitu Kelana. Kelana ini tarian yang penutup yang kelima. Jadi nafsu, luama, sawiya, mutmainah, yaitu di gambarannya di Kelana untuk penutupannya. Jadi Kelana ini bisanya menggambarkan warnanya merah itu suatu keberanian. Jadi semena-mena lah gerakannya Rahwana ini, karena ini.
Jadi apa yang dia mau itu harus dia dapat, dan nggak pandang bulu si Kelana ini, seperti itu. Jadi seorang Kelana itu jenis orang yang tidak pantas ditiru, karena bentuknya itu ya orang angkara murka, yang sekarapnya dewek.